Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam wa arsadana bihidayatil Qur'an wa yaj'alana insyaallah minal mutiina salihina ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita mulakan kaji kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sedang subuh yang berbahagia. Ini adalah pertemuan terakhir kita di tahun 2022 miladi. Terus terang hari ini memang saya harus mempertegas bahwa kita ingin mengingatkan pesan Rasulullah. Hendaklah hari ini lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Dan tentu akan terlihat, maka dengan adanya daurah, dengan adanya semacam orientasi, kita sudah lakukan semangat untuk mentanzimiatul ummah. Barisan akan kita bangun bukan sekedar kerumunan. Itu yang pernah dikritik oleh seorang analis politik Islam Indonesia yang bernama E.F. Saifullah Fattah. Dia menuliskan 25 kelemahan umat Islam. Satu di antaranya, pintar membuat kerumunan tetapi tidak pintar membuat barisan. Coba lihat, di mana-mana dibunuh, nggak pernah dibahas. Giliran satu pendeta aja mati tahun 1999, ibu-ibu. Ya, ada seorang namanya pendeta Susanti di daerah Sulawesi Tengah, tapi bukan perempuan, Bu, namanya Susanti tapi laki-laki. Ya ibu jangan nyalain aja, namanya begitu dari sananya. Jadi pendeta Susanti itu mati tergeletak di altar gereja dekat mimbar, darah bersimbah. Karena yang meninggal pendeta, maka turunlah Pak Amin Rais datang, Pak Hidayat Wahid datang, wakil-wakil partai PAU datang. Ternyata sampai di sana, karena berita tersebar dibunuh oleh teroris, dibunuh oleh teman-teman jihadis. Sampai di sana ternyata dia dibunuh oleh sesama pendeta karena cemburu titik-titik. Sering begitu. Jadi sekali lagi para jamaah kita pagi ini dan hari ini kita akan nyatakan bahwa kajian Ustadz Alfian Tanjung kita bersama, kita akan katakan sekali layar terkembang pantang surut ke belakang. Kita tetap akan subuh. Ustadz jangan pagi-pagi. Ya, nggak apa-apa, yang kuliah duha boleh ya mas ya. Nggak apa-apa, tapi kita tetap akan subuh. Insya Allah untuk bulan depan kita akan buat tema-tema yang membuat bapak dan ibu tidak punya alasan untuk tidak datang. Ya, karena kita sudah diolah. Yang tadi membawa acara itu dosen UNS, namanya Canggih. Saya coba doakan dia semoga jadi rektor UNS pada waktunya. Amin. Ya, dia adalah salah satu tim inti samping Pak Indratno sebagai komandan. Mana Pak Indratno? Jadi dulu biar jangan salah. Ya, Pak Indratno ini seorang pengusaha yang sedang terus merayap tinggi. Semoga rezekinya halal dan melimpah sehingga menjadi tim manajemen bukan mencari sesuatu tapi memberi sesuatu. Itu Pak Indra ya. Nah, jadi pada pagi ini kita mencoba membuka satu kesadaran kolektif. Kita umat Islam juga punya hak asasi. Kenapa Ustadz Ahmad Farid Oqbah, kenapa Ustadz Zain An-Najah, kenapa Ustadz Anung Al-Hamad sampai hari ini belum dibebaskan juga? Padahal semua pasalnya batal, semua tuduhannya tidak tepat, semua ayat dan pasal yang ditujukan oleh jaksa penuntut umum tidak bisa masuk, harusnya lepas atau bebas. Nanti kita lihat tanggal 19. Ya, jadi jamaah harus tahu di negeri ini umat Islam bukan hanya di negeri ini, di seluruh dunia. Kita tahu seperti apa Muammar Gaddafi dibunuh. Muammar Gaddafi dibunuh bukan karena kejahatan, tapi karena didikan intelijen Amerika mendidik seorang anak muda yang pengangguran, yang preman, yang bergajulan, digembleng dengan doktrin-doktrin anti-Islam dan dibayar sejumlah tertentu untuk membunuh dan menyiksa Muammar Gaddafi.
Begitu juga yang dialami oleh Saddam Hussein. Saddam Hussein itu dibunuh dengan cara disembelih persis di hari Idul Adha. Ya jamaah biar tahu loh, umat Islam ini terus mengalami penistaan, tapi tidak pernah ada yang bicara hak asasi manusia. Saddam Hussein itu presiden loh. Bayangkan dibunuhnya Pak seperti hewan kurban di pas orang takbiran Idul Adha disembelih bersama tentara-tentara Amerika. Ada lagi yang terdulu namanya Idi Amin Dada. Idi Amin itu orangnya memang hitam, tapi dia pemuda yang soleh. Tapi kan kemudian dibuat film Idi Amin tukang makan manusia. Sekali lagi para jamaah, jadi pada pagi ini saya nyatakan kepada Mas Indra, Mas Canggih dan kawan-kawan semua, majelis kita majelis yang determinasi positif. Ya, silakan di mana ada kajian silakan datang. Ada Ustadz A, Ustadz B silakan. Tapi untuk kalian melalui bapak-bapak dan ibu-ibu, Bu Sofi ada Bu Sofi? Kalau tidak ada titip salam ya Pak Gia. Ini masjid akan jadi pengajian yang punya nilai Rawson Fikr, Aufklärung untuk Islam Indonesia. Dari Solo untuk Indonesia. Setuju? Oh iya harus. Masjid keren, bagus. Ya, dan kita akan nyatakan setiap pekan ketiga, saya sudah komitmen pekan ketiga dulu. Karena mungkin pekan keempat bisa ada di Solo tapi masjidnya beda. Ya Pak Indra ya, mau dipikirkan supaya jangan seolah-olah cuma bisa di situ Alfian jago kandang, bisa di sini enggak. Kita nanti akan bisa juga di masjid apa tuh? Masjid Raya, nanti Masjid Aziat kita isi nanti di sana. Karena salah satu pengurusnya sahabat saya, ya. Nanti kita lihat, kita buktikan nanti pengajian rutin kita di Masjid Mangkunegaran, di masjid apa terserah. Mudah-mudahan ini akan terwujud kalau salah satu di antara kita jadi wali kota Solo. Konkret kan? Kalau antum jadi wali kota, boleh nggak kajian Ustaz Alfian di tempat antum? Oh, pasti boleh. Baik, kita balik bagian pertama. Bicara hak asasi, kita akan bicara tentang beberapa bagian. Yang pertama soal sehat lahir dan batin. Sehat itu hak kita. Jadi kalau itu hak kita, mereka membuat kita jadi sehat, bukan komodisi jurkam, bukan komodisi calon wali kota, calon presiden. Di dunia-dunia lain selain Indonesia tidak ada calon presiden atau calon wali kota atau calon gubernur, calon bupati yang berkampanye, saudara-saudara nanti kalau menang akan saya kasih kesehatan gratis. Karena seluruh warga negara tertentu kalau dipimpin oleh si fulan, maka semua warganya berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kalau di kita tidak, kalau beda partai nggak dilayani. Maaf ya, itu orang agama lain loh. Silakan, kalau yang punya pengetahuan di Jerman, di Eropa, semua di negara-negara itu, di Singapura, mereka kalau warga negaranya itu ada, nggak ditanya agamanya apa. Padahal kita punya agama Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ternyata rahmatan alamin enggak berlaku, yang berlaku hanya yang sesuai dengan partainya saja. Itu artinya PIP-CICK. Apa tuh? Iya. Kalau bahasa Mas Rocky Gerungnya DUDU NGU. Nah iya. Pemimpin itu kalau sudah memimpin, katakanlah saya nih maju dari independen. Wah, jadi gubernur Jawa Tengah. Pede banget. Jadi kalau saya jadi gubernur Jawa Tengah, kira-kira orang Kristen sedang ada kebaktian atau jadwal kebaktian, boleh nggak gerejanya saya tutup? Boleh tidak? Tidak boleh. Bagaimana ketika Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel pada tanggal 29 Mei tahun 1453? Selesai semua pembebasan dengan berkuda, dengan gagah, dengan pasukan yang banyak. Dia datangi sebuah gereja katedral yang besar. Semua jamaah sudah minggir ke pojok-pojok ruangan, gemetar. Pendeta-pendeta yang mulai-mulai mungkin ada yang terkencing-kencing. Maka dia datang memberikan sambutan. Saudara-saudara, datangnya aku Muhammad Al-Fatih. Engkau bebas untuk ibadah. Itu Islam. Di negeri-negeri Islam tidak ada gereja-gereja dihancurkan. Tapi lihat kalau kita minoritas. Aneh di Indonesia, mayoritas tertindas. Musim Covid 2 tahun kemarin, hanya masjid saja yang dikuyok-kuyok. Suruh pasang jarak, nggak boleh sholat Jumat, bla 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 bla. Sementara agama lain nggak diapa-apakan. Jamaah sudah tahu belum? Halo? Jamaah udah tahu belum ada situasi itu? Enggak kan? Karena kita menganggap
Kita diperlakukan tidak adil dalam posisi kita mayoritas. Menurut jamaah ini harus didiamkan atau dilawan? Didiamkan atau dilawan? Takbir! Kita hari ini akan mempertegas negeri ini negeri kita. Kita berbuat sesuai dengan undang-undang pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal 1, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2, ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Tiap-tiap warga negara diperbolehkan menyampaikan pendapat. Oh, kalau di masjid nggak boleh ngomong politik. Siapa yang marah? Undang-undang dasar aja boleh. Ya. Baik, yang pertama soal kesehatan. Yang kedua, udara, air, dan sumber daya alam. Itu hak kita. Kalau Bapak Ibu mau tahu temuan yang terbaru di Halmahera. Di Halmahera itu ada sumber daya emas yang lebih dahsyat daripada yang namanya Freeport yang ada di Tembagapura di Irian. Di Irian saja isi kekayaan itu ada dari tahun 1962 sampai 2012 itu terdapat keuntungan pemerintah Indonesia. Maaf, bukan Indonesia yang ngambil uangnya, tapi pemerintah negara tertentu. Tahu negaranya? Itu negara si Paman si Sam punya paman Sam. Kita yang punya daerah, kita yang punya sumber daya alam diambil sejak tahun 62 dengan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh si Morgan, perusahaan yang hampir amblas tahun 1958, 60 dia berduet dengan kelompok Zionis, dia ambil alih sumber daya emas kita. Dari tahun 1962 sampai 2012 keuntungannya 362 titik, 350 titik, nolnya 12. Kita yang punya sumber daya alam yang untung orang lain. Maka dari itu jangan sampai mayoritas berkuasa, jangan sampai mayoritas berotoritas. Maka itu dengan kajian hari seluruh umat Islam, mari kuatkan barisan politik. Mari kuatkan barisan pengusaha-pengusaha. Di Halmahera, belum di Sulawesi Utara, belum di Nusa Tenggara Barat, belum di Cikokop, belum di di gunung yang ada di Bogor, Gunung Pongkor. Ini jamaah harus tahu, negara ini kalau dipimpin oleh orang yang, kalau bahasa saya, kalau pakai Quran udah ideal banget dah. Cukup saja sementara ini menurut saya pakai Pancasila, pakai Undang-Undang Dasar 45, pakai yang ada, negara kita maju. Persoalannya bahwa negara kita kalau nggak cacat intelektual, cacat fisik. Kalau nggak cacat fisik, cacat moral. Udah ngerti kali ya maksud saya. Saya nggak usah nyebut nama, itu udah paham dah. Ya, negerinya nggak. Kalau baru Pak Habibie 512, ada yang bilang 517 hari. Bapak Ibu tahu Pak Habibie? Pak Habibie itu menggantikan Pak Harto tidak lebih dari 2 tahun. Tapi apa? Kurs dolar yang 17.000 jadi 6.500. Tapi apa? Bersama dengan dia bisa memproduk pesawat terbang betulan, bukan bohong-bohongan. Orang bikin mobil aja bohong, ini mau pesawat betulan. CN250 itu sudah dipesan oleh pemerintahan di Afrika, pesan di beberapa negara-negara bagian di Amerika. Tapi beliau ditumbangkan atas ketidakcerdasan kita di dalam berpolitik. Dialah yang kemudian membuka gerbang agar anak-anak alumni SMA Muhammadiyah 1, Muhammadiyah Yogyakarta, Muhammadiyah Solo, SMA negeri yang ada di Sumatera Barat, yang ada di Sulawesi Selatan untuk berangkat ke luar negeri. Karena sejak tahun 1969 awal reformasi, awal Orde Baru sampai tahun 1996 yang berangkat ke sekolah-sekolah di dunia internasional kebanyakan dari kelompok kafir, kelompok Kristen. Satu hari ada rapat di ICMI. Tahu ICMI Pak? ICMI itu Ikatan Jijikawan Muslim yang didirikan di akhir insya Allah husnul khotimahnya Pak Harto. Itu bermula dari seminar di Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur. Seminar itu tentang peran cendekiawan Muslim Indonesia. Kemudian pada tanggal 7 bulan Desember tahun 1990 dibentuklah ICMI. Dengan posisi beliau sebagai ketua ICMI, dalam sebuah rapat, Pak Habibie sempat ditanya oleh sebuah peserta rapat. Pak Ketua, tanya, kenapa yang berangkat ke luar negeri, anak-anak SMA, yang berangkat 90% lebih berasal dari sekolah-sekolah bukan Islam.
alias sekolah Kristen dan lain-lain. Iya, karena orang Kristen pintar-pintar. Kata Pak Habibie gitu. Ustaz Rahmat protes. Bapak tahu dari mana mereka yang berangkat pintar-pintar? Boleh dia. Akhirnya sejak itu ketika beliau mulai menjadi wapres dan dia juga ketua IJMI, lalu diadakan seleksi. Diadakan. Jadi sejak tahun 1996-97 mulailah anak-anak Indonesia itu berangkat ke luar negeri dan pintar-pintar. Jadi biar tahu para jamaah, kita bayangkan kita merdeka dari tahun 45 sampai tahun 96 yang sekolah di perguruan tinggi yang beasiswa belum biaya hidupnya, living costnya yang kurang ajar. Karena kita tidak mau berpolitik, kita tidak tahu politik. Akhirnya politikin orang. Ya, jadi sampai hari ini alhamdulillah kalau kita lihat sekarang ada Pak Nur Mahmud Ismail yang pernah jadi wali kota Depok dan beberapa tokoh-tokoh terkenalnya yang dari cendekiawan Muslim karena adalah jasa daripada keberadaan IJMI. Maka buahnya Pak Harto akhirnya dipaksa mundur oleh jaringan Zionis. Terus terang tadi, beliau itu mundur bukan karena beliau melakukan kesalahan, justru di saat beliau kembali ke fitrah insaniyat Islamiyah. Di seluruh dunia tidak pernah ada keridhaan dari kaum Zionis sebagaimana Allah berfirman, "Walan tarda ankal yahudu 'alan nasara hatta tattabi'a millatahum." Diperhatikan, jadi kajian kita ini tidak akan mungkin tidak didatangi bagi orang yang tahu bahwa kita punya misi penyadaran, misi persatuan, misi solusi untuk Indonesia. Kita nggak ada cerita berontak-berontak, ya. Bohong. Orang yang suka bilang umat Islam itu pemberontak itu mesti kalau bukan turunan Belanda pasti turunan Palu Arit, turunan Salib, segitu aja. Ya, jadi jangan pernah mau kita destruktif sebagai kelompok pemberontak. Saya pernah ditanya gitu. Ustaz Alfian, Anda kalau ngomong tentang Islam berani ya? Anda kapan mau berontak? Berontak tak perlu, umat Islam tak perlu berontak. Negeri ini negeri umat Islam. Jamaah tolong camkan kalimat saya, kita tidak ada agenda pemberontakan. Kita yang kita butuhkan adalah agenda edukasi, internalisasi, sosialisasi, dan isyhadu bi anal muslim. Karena konstitusi membolehkan kita untuk berpolitik menurut aspirasi masing-masing. Persoalannya umat Islamnya minder, umat Islamnya aku nggak mau politik. Kalau Ustaz Alfian yang ngisi, aku mau mengadakan aja dah, mau dah, gitu terus. Oke, yang kedua, nah, yang ketiga, makan dan minum. Itu yang dipraktekkan sekarang oleh kalau nggak salah Gubernur Bengkulu atau wali kota, salah satu wali kota di Bengkulu. Wali kotanya aktivis jamaah tabligh. Ibu tahu nggak? Semua masjid penuh dari subuh sampai isya. Dan programnya 3M. Makan. Keren. Nanti penjelasannya lain waktu. Kalau sekarang waktunya nggak cukup. Kita kan belum dialog. Yang berikutnya apa lagi? Hak asasi kita, biologis. Biologis itu bukan kalau bicara biologis, Ustaz kok ngomongnya jual biologis itu yang namanya makan itu biologis, Bu. Pak, minum nih, ya, minum ya, bismillah. Ini biologis. Kita tuh kalau ngomong biologis lalu pikirannya cuma seks. Dasar BEBGOGO. Iya, kalau bilang kebutuhan biologis, orang selalu ngebayangin emang otak lo kiri, otak lo negatif. Kebutuhan biologis itu ya makan, ya minum, ya tidur, ya hubungan dengan suami dan istri yang sah. Ini satu paket. Jadi kebutuhan biologis itu hak asasi kita. Gak perlu orang masuk toilet suruh bayar. Ya, ini kan eksploitasi. Toilet bayar tapi tetap busuk. Coba kalau kita di mal-mal besar, pusat-pusat perbelanjaan mewah, apa toiletnya bayar? Halo? Bayar. Justru toilet-toilet ke terminal-terminal udah busuk, gak keurus, baunya segala macam. Nah itu tadi, karena bukan salah mereka kalau mereka memang untuk mencari sesuap nasi dan sedempok berlian. Ya. Oke, yang ketiga, kebutuhan sosial. Orang menganggap kalau dia sudah kaya, dia nggak bisa. Nggak ada orang bisa hidup tanpa orang lain. Ya, saya mau cerita satu, mudah-mudahan jadi renungan buat ibu-ibu dan ibu-ibu dulu nih. Karena ini ada cerita ibu-ibu sangat kaya. Itu yang namanya gelang, yang namanya anting mungkin 12 kilo atau saking kayanya sampai hidungnya dikasih gitu-gitu aja.
Ada orang kan dia pakai hidungnya di pakai gituan kan, seperti Hema Malini, ya, pasangannya Saruhan, Sanjay Dutt, masa tahu aja film India, iyalah. Ibu itu sombong. Jadi ketika dia datang ke sebuah pusat perbelanjaan, ada seorang potter. Apa tahu potter? Buruh panggul. Bu, boleh saya temani? Jangan dekat-dekat, bau. Kalau ada orang, ntar kamu mau nyopet saya. Akhirnya bu, dia belanja banyak, bawaannya banyak, macam-macam, beli ini. Kira-kira ibu-ibu kalau belanjaan sudah di atas 20, 30 sampai 50 kilo, ibu mau ngangkat sendiri atau minta tolong? Ibu tahu apa yang terjadi? Sejak awal dia menghina dan menyebut itu si kuli banggul itu bau, takut dicopet segala macam. Akhirnya semua para sombong kali kalau bahasa Medan itu. Setelah dia belanja banyak, mau membawa barangnya ke mobilnya, minta tolong, nggak ada yang mau bawain. Bawa aja sendiri. Hati Bu ya. Saya kalau ceritain ini banyak pengalaman dan banyak cerita yang bukan hoax, beneran. Jangan pernah jadi orang sok kaya, sok paling kuasa. Nanti nyesel, nggak ada gunanya jadi orang sombong. Yang berikutnya apa lagi? Hak hidup asasi ekonomi. Jadi ekonomi itu kalau kita baca undang-undang dasar, kalau ada rakyat yang nganggur, yang pusing itu harusnya pemerintah, bukan yang bersangkutan. Ya terus terang nih, makanya pantas banget kalau Alfian Tanjung jadi gubernur Jawa Tengah. Pantas, siapa yang mau pilih? Masyarakatnya duitnya mana, sumbangannya mana, itu ente. Ini bahasa Betawinya, kebiasaan membeli penderitaan jangka panjang dengan harga murah. Siapapun yang menang kan selalu karena dikasih uang kan. Kadang-kadang cuma 50.000 rupiah dengan 2,5 kilogram beras itu berani bunuh yang mentah. Saya ngalamin, saya 35 tahun sebagai aktivis politik praktis. Nggak tahu ini kedunguannya kenapa jadi kedunguan nasional. Membeli penderitaan dengan harga murah untuk jangka 5 tahun sekali. Kira-kira pendapat saya, pernyataan saya keliru atau fakta? Itu harus dirubah. Mulai sekarang kita pikirkan bahwa gubernur, wali kota, bupati bisa dipilih, boleh berdasarkan undang-undang, tidak harus lewat partai. Tolong camkan baik-baik. Saya bisa menerangkan dan kita bisa jadi. Jangan giliran kita ngomong nggak boleh, dia kemana-mana kampanye. Ya, baru dikit pasang saja spanduk Pak Anies langsung dibakar, sementara dipasang di mana-mana. Kalau ini nggak boleh, diluhu akrobu ditakwa. Oke, jadi hak asasi kita itu adalah hak asasi ekonomi. Jadi kalau ibu sampai bapak sampai nggak punya uang sama sekali, itu yang salah Menteri Keuangan. Betulan, saya bukan lagi gojekan. Anda lihat bagaimana negara-negara Eropa, negara kita malu kalau menyebut begitu. Mereka itu disebut miskin, bukan nggak punya uang. Mereka punya alokasi dari pemerintah, cuma batasnya mungkin nggak bisa buat dia keliling dunia. Buat makan masih ada. Satu kelompok pengemis ya, tapi nggak seperti di kita. Pengemis kita ini bisa punya rumah 5 miliar. Tidak sampai pengemis pun nipu gitu, gila kan? Oke, jadi yang dua yang terakhir hak asasi kita itu adalah hak politik. Politik itu hak asasi, tapi kita ini kan Muslim. Kalau orang Muslim berpolitik harusnya pakai dasar Islam apa ke dasar yang lain? Dasar Islam itu dasarnya Islam, programnya Islam, tujuannya Islam. Jadi kalau mau ikut partai politik, lihat partai itu dasarnya Islam tidak. Gak usah tersinggung kali. Ustaz nyindir, nggak ada nyindir. Amalan yang benar menurut Islam itu niatnya Allah, caranya Allah, tujuannya Allah. Ada yang mau bantah? Halo? Nggak ada. Kenapa jadi ente bisa di partai yang tidak berdasarkan Islam? Oh, gimana ya Ustaz? Yang penting kan kita menyenangkan. Nah, emang orang lain pernah mikirin kita? Kita tuh selalu berpikir agar menyenangkan orang lain. Kita buktikan kalau kita berkuasa, kita akan menenangkan dan menyenangkan agama lain. Tapi jangan coba-coba mengganggu agama Islam. Sekarang Quran dimasukin ke toilet, Quran dibakar, Quran dirobek-robek, dihamburkan di ruang tengah. Itu di Indonesia.
dibiarkan saja mencaci Nabi Muhammad. Coba antum punya istri dicaci maki sama orang, emang nggak antum pukul kan? Sekarang Nabi kita yang menjamin kita masuk surga dicaci maki diam. Bahkan ada yang orang udah tua masih menghujat hari akhirat, nauzubillah. Yang terakhir, hak asasi kita adalah cinta dan kasih sayang. Itu hak asasi Bapak Ibu sekalian. Jadi itu bukan hak, kamu harus cinta, kamu juga harus dicintai. Aku butuh cinta kamu butuh cinta aku. Kalau sesama muslim, nanti cintanya cinta imaniyah. Kalau suami istri itu totalitas, bebas. Ya, nah, kalau bapak ibu, anak-anak, tetangga ada aturan-aturan. Kita sampai bagian kedua. Apa itu kewajiban asasi? Kewajiban asasi merupakan satu hal yang hampir tidak pernah dibahas. Setiap ada demo, ini hak asasi kami, hak asasi. Anda teriak-teriak hak asasi, emang nggak punya kewajiban asasi? Ayo Mbak Didi, kita tuh kalau kemana-mana ribut hak asasi. Hak asasi, kewajiban asasi, hampir nggak ada yang mau bahas. Jangan bicara hak kalau tidak paham kewajiban. Kerjakan kewajibanmu, maka kau akan dapat hak. Mari kita masuk bagian terakhir ini. Hak asasi itu terbagi tiga. Yang pertama, kewajiban asasi yang pertama adalah kewajiban kepada Allah. Apa itu? Tercantum dalam surat 51 ayat 56. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk memperhambakan dirinya kepadaku. Itu kewajiban asasi. Karena logika sederhana, kalau orang tidak menyembah Allah, tidak memperhambakan diri kepada Allah, pasti menyembah selain Allah. Nah, kalau udah kata-kata selain berarti dia bisa hawa nafsu, bisa jabatan. Kan kalau kita nonton film-film kartun tuh kadang-kadang di daerah tertentu, wah ada bencana alam, ini harus ada yang ditumbalkan, dicari yang paling cantik. Wah, ditangkap, ikat, gambola, dimasukin. Oh, kalau yang cantik kok bukan dimasukin ke gunung, dinikahin ya. Iya dong, carikan suaminya yang baik. Anak cantik ditangkap, ya disiksa-siksa, dicemplungin. Kemarin kapan waktu yang di Gunung Slamet itu ada sesajen sama ada yang pendang ribut itu pelanggaran apaan, musyrik. Harusnya yang merintahkan buang itu langsung dari bupatinya. Kalau bupatinya juga ribet, negeri ini menjadi tidak kelihatan nyaman karena kita jauh dari Allah. Fayanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Bapak Ibu yang berbahagia semua yang mendengarkan kajian hari ini, kebencana alam yang banyak itu terjadi sebetulnya ada trigger feedback. Makanya kalau Allahnya dihubungkan dengan baik, sholatnya baik, zikirnya baik, pertama tenang. Orang-orang yang berzikir itu tenang. Maka bagian pertama kewajiban asasi kita kepada Allah. Satu, jangan pernah menduakan Allah. Dua, pastikan segala sesuatu Allah, lillah, billah, fi sabilillahi mardatillah. Allah. Itu bagian pertama. Kewajiban asasi kita adalah totalitas menghambakan diri kepada Allah. Yang kedua, kewajiban asasi kita kepada manusia. Siapa manusia pertama yang harus kita penuhi kewajiban asasinya? Rasulullah. Apa kewajiban kita? Mencintai beliau. Seperti apa dosisnya? Qala Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidaklah kamu dikatakan beriman sebelum engkau mencintai aku. Akunya bukan saya, akunya Rasulullah lebih dari seluruh. Jadi ketika hadis ini dibacakan Bapak Ibu sekalian, itu ada Umar depan Rasulullah. Ketika sedang bersabda, Umar mengeruk, otaknya cerdas. Dia sedikit bertanya, ya Rasulullah, aku mencintaimu. Tetapi sebelum aku mencintaimu, aku mencintai ibu dan bapakku dulu. Kata Rasulullah. Sekarang kita tanyakan di ruangan ini bapak-bapak, ibu-ibu, apakah kita sudah sampai kepada ma'rifatul Rasul, mahabbatul Rasul? Cinta kami padamu ya Rasul.
seakan engkau di sini, berabad jarak darimu ya Rasul. Sekarang pertanyaannya apakah saya, apakah aku, apakah kamu, apakah semua sudah sampai kepada wilayah mahabbatur Rasul? Cinta itu tidak untuk banyak diumbar, cinta itu dikatakan dan dibela. Kita punya dua kasus, ya. Kasus pertama, mungkin satu aja, yang terjadi di Pakistan, masih ingat? Pakistan, waktu itu ada sebuah persidangan, ini antara jaksa atau hakim, saya sempat ada yang konflik, tapi ini kejadian. Di dalam sebuah persidangan, itu salah satu perangkat hukum tersebut mencaci maki Rasulullah. Nah, kebetulan ada seorang pengawal, memang agamanya bagus, dia performa tegak dan Allah takdirkan dia punya jenggot yang bagus. Dia bawa senapan mesin. Karena si perangkat hukum tuh caci maki Rasulullah terus-terusan. Orang kan namanya dia pengaman, punya senjata, nggak tahu, dikiranya yang demo-demo dia langsung tengah, dia datang. Itu hukum itu ditembak dengan 40 peluru. Akhirnya ketika dia ditangkap, saya tidak akan lari. Apapun hukuman buat saya akan terima. Tapi jangan pernah kau mencintai, menghina orang yang kau cintai. Sekarang Rasulullah jadi hina, sampai ada yang berani ngomong miras, minuman Rasulullah. Orang harus kalau ada kekuasaan di tangan para orang-orang soleh itu diselesaikan. Kenapa? Karena beliau tempat kita meminta syafaatul uzma. Nanti di hari yaumul mahsyar, yaumul jaza, yaumul bar, tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Yang punya pengawal banyak, yang punya uang banyak, nggak kepake Pak, duit Bapak nggak laku, tentu akan dibilang, ya Allah, Bapak ini rajin ke pengajian, tolonglah masukkan dia ke surga. Jadi mencintai Rasulullah itu adalah bagian dari kewajiban asasi kita. Mau dilihat lagi ayatnya, surat 3 ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat itu berkata, Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau engkau betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa aku? Ya Rasulullah. Siapa Rasulullah? Kan sudah bersama. La yu'minu ahdukum hatta ahaba ilaihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Jadi jelas. Ya, jadi kewajiban pertama kepada Allah, yang kedua kewajiban kita kepada manusia. Yang pertama Rasulullah, yang kedua orang tua. Saya kalau ngomong begini ingat sama ibu saya. Saya nggak bisa mengerti ketika saya melihat dengan mata kepala sendiri ada seorang anak SMA kelas 2 ditegur oleh ibunya ditendang sampai bentur tembok di hadapan mata saya. Saya nggak ngerti tuh. Kalau itu anak kandung ibu kan. Kalau jamaah yang mungkin belum terlalu kenal, saya mah dengan ibu saya biar marah kayak apa saya masih begini kan. Diusir, pergi kamu. Anak sekarang kalau diusir, pergi betulan. Dia nggak tahu, baru hilang dari pandangan mata tuh ibunya udah stres. Atau lihat anak ibu nggak, semua orang ditanya, tukang bakso ditanya, tukang somai ditanya. Anak zaman sekarang kalau diusir sama orang tuanya betul-betul kabur. Kalau saya, alhamdulillah walaupun saya begini penampakannya, ibu saya adalah bidadari saya, karomah saya. Dari sejak saya SD kelas 4, dia yang membuat saya biasa sholat subuh ke masjid. Ya, kelas 4 SD saya udah ke masjid, sendirian aja kayak anak hilang. Anak-anak lain mana? Jangan, termasuk angin, dingin gitu kan. Banyak orang tua nih, yang utin nih kalau anak ke subuh-subuh, cucu-cucu subuh-subuh tidak boleh ke masjid takut masuk angin. Tapi coba kalau kita rihlah, coba kalau piknik, coba kalau para wisata, jam 3 pagi sudah antri di depan bus-bus wisata. Itu jam 3 suruh ayo mandi, kita duduk ke paling depan. Giliran sholat subuh takut masuk angin. Giliran rekreasi bangunnya jam 2 pagi suruh mandi. Di mana tuh kok? Di Indonesia. Oke? Cukup ya yang terakhir. Kewajiban asasi kita yang ketiga adalah kepada alam.
Saya kalau ingat zaman-zaman saya kecil tahun 70-an, saya masih lihat yang namanya sungai Cisadane itu bening. Sungai atau kali itu dulu tahun 70-an 60-an itu masih jernih. Siapa yang paling tua sih? Pak Rinto ya. Pak Rinto berapa umur? 60 berapa? 65. 64. Pak Rinto masih ingat kan zaman-zaman kita kecil dulu, kalau kita mungkin di sungai apa nih? Bengawan Solo itu masih. Yang bikin kotor itu bukan kita, yang bikin kotor itu perusahaan-perusahaan yang mereka tidak bisa ditegur karena setiap yang negur mesti yang ditangkap yang ngasih laporan. Sudah berapa ratus mati di berbagai pabrik-pabrik di sekitar Solo juga sama. Saya 3 tahun Bu tahu gini banyak pabrik-pabrik yang limbahnya itu berbahaya. Kalau ada yang melapor itu langsung ditangkap, disiksa, bahkan di kantor kelurahan kadang-kadang disiksa. Ya. Jadi negeri ini dirusak kenapa? Karena dia tidak ingat. Allah mengingatkan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah mengingatkan dalam surat 30 ayat 41 surat Ar-Rum telah terjadi kerusakan di muka bumi, di lautan dan di tempat segalanya karena kerjaan tangan manusia. Jadi kewajiban asasi kita yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada manusia, utamanya kepada Rasulullah, berikutnya kepada orang tua, yang lain menyusul sesuai dengan kebutuhan. Bagi laki-laki ini jangan lupa nih, saya ingetin laki-laki. Laki-laki itu kalau sudah menikah suka lupa sama ibunya. Dalam hukum Islam, dalam akhlak Islam, kalau yang namanya manusia, satu Allah, dua Rasulullah, tiga orang tua. Buat laki-laki, satu Allah, dua Rasulullah, tiga orang tua. Itu buat laki-laki. Karena saya sangat mendengar kadang-kadang mau ngirim ke ibunya saja dibatasin sama istrinya. Bulan ini mau ngasih mama berapa? 2 juta. Jangan, 150.000 aja. Ibu jangan begitu dong Bu. Ibu udah dibeliin mobil, dibeliin apa? Masa suami mau ngasih 2 juta suruh kasih 150.000? Saya bicara gini bukan gojekan loh. Banyak kasus laki-laki itu kalau sudah nikah itu lupa sama ibunya, ngasih sih ngasih tapi ngasih uang doang. Uang itu bukan yang dirindukan orang. Saya ingat satu hari ada acara kunjungan ke Panti Werda. Tahu Panti Werda? Panti Werda itu panti jompo. Jadi ada seorang nenek duduk di depan kamarnya. Bukan duduk, dia berdiri. Karena rombongan sedang datang kunjungan hari raya, sedang rame-rame. Ada anak, ada adik, mampir yuk ke kamar ibu. Bagaimana dia exciting, orang yang sedang berkunjung diajak mampir. Ternyata di ruangannya mewah. Ada 5 loker Bu. Loker itu dibuka semuanya isinya uang semua. Tapi sambil membuka loker dia sambil menangis. Ih nenek punya uang sebanyak ini malah nangis. Kita nggak punya duit karena nangisnya karena nggak punya duit. Ini nenek banyak duit malah nangis. Ini cerita. Begini anak-anak sekalian udah tua. Kita yang muda-muda datang, tapi ini cerita kawan-kawan karena perempuan kan, rombongan perempuan masuk ke rumah itu. Aku ini dimasukkan ke 6 tahun yang lalu. Waktu salah satu anak nenek sedang hamil, hampir melahirkan anak. Padahal nenek itu menunggu agar cucu itu bisa datang ke sini. Kalau memang nenek tidak di sini. Yang datang hanya uang, makanan enak, baju bagus, uang, makanan enak, emas, uang, makanan enak, harta. Jadi ada orang menganggap membahagiakan orang tua itu dengan hanya uang. Tapi ada yang keterlaluan, udah nggak ngasih uang, nggak nengok pula, nggak nelfon pula. Yang laki-laki saya pesenin minggu ini. Antum bapak ibu masih ada? Hah? Udah meninggal. Bapak ibu mertua? Nah itu juga orang tua, jangan lupa. Kalau belum sempat telepon, agak canda diri, sedang apa? Ntar habis pulsanya. Masa sama orang tua takut habis pulsa? Saya harus ngomong nih, karena saya amati dalam pergaulan saya itu orang dikit-dikit istrinya, dikit-dikit istrinya. Kapan lu ngurus? Nah, ibu juga sama. Ibu, kalaupun ibu punya apapun sebanyak apapun, ibu nggak boleh kan kasih saja kalau suaminya nggak dikasih kode, minimal kasih kode. Nggak boleh. Oh ini kan punya saya, ini kan beli sendiri, ini uang saya. Memang uang itu. Tapi dalam agama Islam, dalam hukum Islam, seorang istri itu nggak boleh sekarang dewi.
Saya lakukan itu untuk praktek saya sendiri langsung, dan semua orang yang mau mendengar nggak boleh. Karena ada hadis yang jelas, wahai para wanita, andaikan boleh makhluk menyembah makhluk, aku suruh perempuan untuk menyembah suami. Tapi suami juga harus tahu diri. Wah, nggak boleh juga. Ya. Ini harus pelajaran penting, ini pelajaran mahal bahwa kita hari ini ngajinya rajin, tapi peluang masuk nerakanya besar. Ibu ngaji terus, tadi di rumah sarapan suami belum siap. Suaminya tanya, kamu masih tidur? Atau kamu di masjid? Saya kan mau ngaji. Ibu menyediakan air putih untuk suami tercinta ini jauh lebih besar pahala daripada ibu ngaji seminggu 13 kali. Kan di Solo ini Pak, banyak ibu-ibu yang mau ngaji. Senin ngaji, jam 8, jam 9 di sini terus, jadi seminggu 29 kali ngaji. Saya nggak nyindir loh Bu, nggak nyindir. Survei membuktikan. Silakan, tapi tolong di rumah ada nggak yang mau dimakan? Karena saya pernah melakukan riset, baru keluar dosen ini. Saya kan punya kader inti ada bertujuh, namanya Anissa ini. Ini biar tahu, saya sejak dulu memang biasa berhubungan dengan pembinaan kader-kader. Ada bertujuh. Fulana 1, kamu ke Ustazah sana. Fulana 2, kamu ke Ustazah. Semua tanya bagaimana keseharian mereka. Hampir tidak ada yang memuaskan. Ya. Ibu kalau berangkat apakah menyediakan makan dulu buat keluarga dan suami? Cari sendiri, orang duit saya. Perhatian ibu-ibu ya, jangan sampai ibu merasa masuk surga padahal ibu nggak ada. Nggak boleh. Walaupun suami kita mungkin ekonominya nggak setinggi kita, walaupun mungkin dia sedang sakit, apalagi udah sakit banyak yang guru sakit. Padahal dulu waktu selama sekian tahun, ini bapak-bapak nih yang pensiunan saya, walaupun bapak nggak cerita saya tahu. Nah, kalau makan terus, tidur terus, siap. Lu mau makan nggak enak, mau tidur nggak enak, mau ke kantor udah pensiun, sama istri dicemberutin, nggak diurusin. Ada nggak ibu yang sudah suka nggak ngurusin suaminya? Loh, kalau ibu pengajian, ada yang bilang banyak. Nggak, ibu ini ibu solehat semua, amin. Nah, sekian dulu. Saya pikir mudah-mudahan walaupun tema kita sangat terkesan sederhana, tapi kita akan ambil. Kita harus imbangi kewajiban asasi dengan hak asasi. Hak asasi sering selalu disebut-sebut. Kita persilakan, ada 1-2 orang. Ya, silakan di tengah. Waalaikumsalam. Mungkin nggak sampai. Oh, itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, mohon maaf saya ingin menanyakan sesuatu. Kalau tadi dakwah temanya beberapa hak kewajiban asasi yang saya ingin menanyakan dimulai dari keluarga kecil. Ada seorang itu ingin mestinya idealnya tuh seorang imam itu kan bisa semuanya gitu Ustaz. Nah misalkan seorang imam diajak ngaji belum mau gitu, harusnya dia bisa mengajarkan pada keluarganya. Kemudian keluarga itu anak-anaknya juga sebenarnya sekolahnya udah tinggi-tinggi, tapi maksud seorang itu pengen keluarganya itu digiring untuk senang mengaji keluar gitu Ustaz. Termasuk di dalam kajian di dalam masyarakat itu, mbok yo do metuwo ben ilmunya tuh luas, begitu Ustaz. Tapi itu banyak sekali kendala yang menurut saya itu berat untuk dipikul, karena memang mestinya dari keluarga itu dulu baru kita merambah ke RT kemudian lebih luas. Contohnya begini Ustaz, bagaimana caranya mungkin Ustaz kagungan kiat sukses ya untuk mengajak siapapun melunakkan yang hatinya seperti besi bisa menjadi luluh karena sesuatu. Satu untuk keluarga, yang kedua itu masyarakat. Satu gini Ustaz, masyarakat itu bermacam-macam. Yang muda, anak-anak remaja itu mungkin di sekolah tuh ada kajian-kajian gitu ya. Termasuk di perguruan tinggi seperti di UGM itu ada sekolah Udin kalau nggak salah.
Itu bagus sekali. Tapi kenapa di kajian-kajian kita, terutama di Solo ini, belum ada gebrakan yang komunitasnya tuh remaja gitu Ustaz. Jadi adanya tuh mak-mak seperti saya udah lansia ya. Kapan lagi memang kalau nggak ngaji Ustaz gitu. Yang sewu. Kenapa belum ada gebrakan untuk pemudanya yang di majelis gitu Ustaz? Siapa yang akan menggerakkan itu? Kemudian di kampung Ustaz, ada seorang yang punya tamu misalkan itu lawan jenis. Ada anak sekolah yang sering boncengan lawan jenisnya pulang sekolah, santai aja begitu. Suatu saat saya pernah sowan Pak RT. Saya matur sebenarnya saya bukan guru Ustaz, saya sharing. Pak RT mbok yo kampung ini ayo kita ben punya wibawa. Kalau ada orang luar masuk, itu orang misalkan janda atau duda nggak punya pasangan kok sering ada tamu lawan jenis berjam-jam tuh ngapain itu buat kita punya aturan gitu Ustaz. Tapi itu kayaknya nggak ada hasil karena prinsipnya ngomong ngurusi uang gitu. Karena yang ngurusi keluarganya kita punya anak perempuan nanti nggak dikira muka seperti itu Ustaz. Ini gambaran ya Ustaz. Ya. Matur suwun kalau ada kekurangan yang saya sampaikan ini mohon maaf. Saya Allah khairan kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 80-an, nanti kita selesai jawab ini kita tutup, kita akan sholat subuh. Tahun 80-an saya pernah tahu sebuah kampung namanya Kampung Leduk. Kampung Leduk itu ada di salah satu kecamatan di Kota Tangerang, Banten. Di kampung itu, kalau ada laki-laki perempuan jalan dan dewasa, dia bergandeng tangan, maka akan ada yang mendatangi dan menyapa. Ini ibu Anda, ini adik Anda. Ketika dua jawaban itu tidak dijawab, langsung dipukul. Dan itu perintah Pak RW dan Pak RT. Tapi dulu, terus terang aja nih, kalau saya mau cerita, zaman-zaman saya besar di daerah santri, itu bukan di pesantren, masyarakat begitu. Ya. Atau zaman saya kecil saya ingat itu kalau kita waktu maghrib ya, selesai maghrib itu kita masih jalan-jalan atau sepedaan segala macam. Nanti tahu-tahu kuping kita ada yang jentil. Kamu pulang ke masjid. Sekarang begitu kira-kira yang marah anaknya apa bapaknya? Saya aja orang tuanya gak pernah begitu. Nah, kembali kepada Bapak sekalian, ini mungkin nanti kebetulan kan basic saya sosiologi pendidikan. Sebenarnya saya sedang saya bilang pada tim, anak-anak teman-teman tim yang mau bersama kita, ayo kita bangun. Situasi yang kita bangun ini buatan orang. Dalam teori sosiologi, ketika ada kontraksi, konflik dan segala macam itu ada yang buat. Nah kalau kita orang bisa buat, kita juga bisa buat. Persoalannya kita yang mau membuat itu nggak punya dua. Kita mesti punya dua, apa itu? Keuangan yang banyak dan kekuasaan yang otoritatif. Ya, dan tidak harus keras. Dan ini kalau mau saya buka yang menarik sekarang ini adalah Afghanistan. Afghanistan mengalami percepatan luar biasa. Tapi memang negara-negara yang maju ditutupi beritanya. Memang dulu pada zaman Mullah Omar tahun 1996 sampai 2001, kurang lebih 5 atau 6 tahunan dia memimpin Afghanistan, memang masih sangat berat. Mullah Omar itu memimpin Afghanistan bukan karena dia memilih memajukan diri. Karena ada 2 anak gadis diculik, kemudian dilaporkan oleh ibunya, ya Ustadz Mullah Omar, tolong anakku diculik. Gerombolan preman. Daerah mana Bu? Sebelah sana. Dia dengan 30 orang teman-temannya. Akhirnya setiap orang yang punya masalah ngadu ke dia, ayo meluas kekuatannya. Nah kalau sekarang dengan akun Zada dan pemimpin-pemimpin yang memang mereka, kita buktikan ini saja, ujungnya saja. Amerika itu kan negara superpower. Jenis senjata apa yang dia dapat? 20 tahun mencoba kembali mencaplok sejak tahun 2001 sampai 2021 persis tanggal 15 Agustus 2021 persis 20 tahun Amerika seluruh pasukannya keluar dari Afghanistan dan mereka mengalami kerugian 14.000 triliun. Itu tadi, jadi kembali pada cerita ibu ini, maka dari saya yang pertama, ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus jujur. Kalau saya boleh bilang saya malu.
memang kita ada yang keluarganya harmonis di sini. Bapak memang keluarganya sakinah mawadah warahmah. Maunya iya, kenyataannya kadang-kadang menantu kita, apalagi kalau nanti besan kita, bahasa Jawanya besan ya. Misalnya Bapak cuma sekedar PNS, ASN, ini biasanya perusahaannya ada 300 buah, omsetnya per tahun 50 triliun. Kira-kira ini besan sama besannya kira-kira ada kemungkinan nggak cenderung menghina? Besar apa kecil? Malah bisa-bisa kamu sini. Kan nggak boleh begitu, orang sama-sama besan, kenapa jadi kamu-kamu? Nah, pertanyaan ibu tadi harus dipegang buat kita. Bapak ibu sekalian, saya punya pengalaman mengajar di masjid 5 tahun. Sholat berjamaah anak-anak kecil-kecil itu tidak ada satupun yang berisik. Tidak pernah saya marah. Kelemahan kita hari ini sesuatu dengan marah. Kalau saya terkesan kadang-kadang dianggap keras atau bicaranya agak kasar, itu stylish prototype. Karena saya ada di daerah yang kontraksi buat besar di Tanah Abang. Saya petamburan 1. Itu datang macam-macam. Lalu kalau yang tinggal di Tanjung Priuk itu gayanya udah gaya Amir Biki. Ya. Maksud saya begini, jawaban dari pertanyaan ibu tadi, kita akan sampai di tahap itu. Ikut saja proses kita. Saya menggarasi dan bermohon selalu kepada Allah supaya pengajian kita salah satu pilihan dari masyarakat Solo Raya untuk datang hari Sabtu pekan ketiga ke sini, dan kita mungkin nanti saya akan mencoba menyiapkan materi tidak lebih dari 20 menit supaya nanti lebih banyak tanya jawab, kita dialog. Nanti kalau sudah oke, kita akan buat kelas konsultasi. Karena negara ini rusak. Kenapa anak tidak hormat pada orang tua? Kenapa suami dihina oleh istrinya karena banyak uangnya, karena tinggi pangkatnya? Kenapa seorang suami mau enaknya saja, tidak mau bantu istri? Saya waktu awal-awal dulu saya punya bayi, itu saya nyuci, jemur pakaian. Ustaz Alfian, emang kenapa kok nyuci begini? Gue kan kasihan dong baru beranak. Kalau mentang-mentang suami, istrinya sudah baru ini molok. Itu kewajiban kamu sebagai istri, nggak boleh gitu Pak. Ya, alhamdulillah anak saya yang laki-laki nurut. Saya ngapain kamu Bal? Lagi nyuci lagi nyuci. Ntar kalau ini gosok. Emang di mana masalahnya kalau bapak nyuci rumah saya mau jadi hina? Ya nggak boleh bapak nyuciin rumah tetangga sebelah. Lagi kemana bapak bapaknya lagi ke sebelah tuh, rumah janda sebelah lagi nyuci bajunya, jadi di kisos aja begitu lah. Ya, jadi buat ibu sekali lagi, buat apa yang ibu rasakan, ibu terus gelorakan. Itu namanya mental nahi mungkar, penting. Ya, kalau nggak ada mental nahi mungkar, orang nggak ada yang berhitung. Saya pernah jadi pengurus RT di penutup. Saya pengurus RT di deretan rumah saya di Tangerang itu 1, 2, 3, itu isinya pelacur semua. Kalau cuma saya mengandalkan posisi saya sebagai mubalik, sebagai ustadz, pasti saya akan dimusuhi masyarakat. Karena saya pengurus RT, jadi situasi saya rapatkan dengan ketua RT. Akhirnya RT yang datang yang musir, kan jadi selesai. Ya, ketika RT datang, dia bawa babinsa, dia bawa polisi, bawa tentara, digusur. Nah ini penting, jadi kekuasaan itu penting untuk kita memahami hari ini kita dijauhkan dari kekuasaan. Karena kekuasaannya memang tidak boleh kita dekati. Kalau pengajian jangan ngomong politik ya. Gitu terus. Maka nanti ada saatnya kita akan bicara tentang mobilisasi partisipasi politik. Kita nanti akan siapkan layar, kita akan bahas. Jadi artinya sekali lagi para jamaah, kita akan akhiri tahun ini dengan kesadaran bahwa kita akan membela agama kita, membela negara kita dari Solo untuk Indonesia. Kita akan buktikan sejarah Omar Said Cokro Aminoto, sejarah orang yang bernama Sudarno Hadi. Masih nggak tahu kan? Lupa ya? Siapa Sudarno Hadi Bu? Haji Samad. Jadi Solo ini adalah trigger perjuangan. Tidak ada 212 tanpa ada Parade Salib. Parade Salib disongsong oleh DSKS dengan Parade Tauhid. Parade Tauhid disambung di Semarang, disambung di Bandung, diinisiasi oleh Alfian Tanjung, Babe Haikal, Edi Mulyadi. Kita buat tanggal 16 Agustus Parade Tauhid Indonesia. Malu saya, benderanya pinjam dari Solo. Itu yang panjang itu kan 3 km tuh. Yang itu Pak, itu yang la ilaha illallah.
Ya, itu kita pinjam dari sini, karena kita nggak mungkin buat waktunya mepet. Dari situlah kita punya modal awal 410, 411, 212. 212 tidak pernah kuat kalau tidak ada gerakan dari Solo. Jadi Solo itu sejarah. Jadi sekarang tinggal Pak Indra mau bikin sejarah atau mau sekedar acara biasa-biasa saja. Nah, buat sejarah, tapi jangan lupa bedakan menanam jagung dengan menanam jagung. Kalau ibu, bapak menanam jagung, tanamlah bibit, tunggu 3 bulan kan tumbuh. Bertrak-trak ibu membawa jagung, bawa ke pasar Klewer atau ke pasar mana. Paling orang bilang, ini satu traknya berapa? 2 juta cukup. Tapi kalau bapak ibu menanam jati emas, sebatang jati ditanam mungkin perlu lama agak sedikit. Saya pernah punya mahasiswa namanya si Fulan. Saya tanya, kamu kenapa bagaimana kuliah? Ya Pak, saya ini dikasih mengelola tanah oleh ayah saya sekitar setengah hektar. Saya sudah pasang sekitar berapa ribu, ada berapa 2.000 atau 2.000 batang jati emas. Jadi jati emas itu satu batang ya tahun-tahun 2010-an, satu batang itu kalau sudah umur 15 tahunan itu harganya bisa 30 sampai 50 juta. Sekarang kalau satu batang 50 juta, dia punya 1.000 batang, berapa uangnya? Mahasiswa loh. Ini kita kelemahan kita kebiasaan nanam jagung, tidak biasa nanam jati. Artinya biasa nonton iklan obat di televisi, sekali minum langsung sembuh. Kita harus belajar. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Siap kita jadikan Solo tempat yang berkarakter Islam? Nah, oke, kita akan bertemu bulan depan dengan tema yang akan di-arrange oleh tim kita semua, dan mari kita berdoa di akhir tahun ini semoga seluruh keadaan negeri kita akan kita balikkan dari Solo. Siapa yang mencoba menghancurkan kita dengan politik dan undang-undang, biarkan rezimnya Fir'aun yang berasal dari Solo, kita akan punya Musa juga dari Solo. Ya, mudah-mudahan tertangkap maksud yang kukatakan. Jangan nanya, Pak siapa sih Pak? Nggak usah ceritanya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa aziratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa hindal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, di penghujung akhir di tahun 2022 miladiah ini, kami yang berkumpul di Masjid Nurul Iman Kalitan, tempat di mana pernah dipimpin langsung oleh orang yang bernama Muhammad Soeharto, di mana istri beliau kerap datang ke tempat ini. Jadikan masjid ini bukti sejarah bahwa kami juga bagian daripada kebahagiaan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Siapapun yang akan memimpin selama dia tetap berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, pagi ini kami mohon padamu, jadikanlah kami hamba-hambamu yang tertib ibadahnya, yang kokoh akidahnya, dan tidak pernah takut kepada siapapun kecuali hanya kepadamu ya Allah. Mereka membuat bermacam-macam hal yang membuat kami tak bergerak, tapi kami punya keyakinan Engkau punya cara untuk menolong kami. Engkau bisa memberikan hikmah, Engkau akan bisa memberikan inspirasi, Engkau akan memberikan kami jalan agar kami keluar dari kekejaman yang dibuat di semua sektor. Keberadaan undang-undang Omnibus Law merupakan sebuah undang-undang gelondongan yang telah mengunci langkah, sehingga orang tidak boleh mempertanyakan penggunaan uang untuk rakyat karena tidak diperbolehkan. Orang tidak boleh mempertanyakan kalau ada orang menggunakan ijazah palsu, karena itu sudah tercantum di dalam undang-undang Omnibus Law. Kami malu ya Allah, negeri ini diurus oleh orang yang mengurus, kami bagaikan penjajah, bahkan lebih kejam lagi. Disahkannya undang-undang KUHP, itu pun akan mengarah ke sana. Kami mohon padamu ya Allah, jadikan generasi di belakang kami atau kami orang-orang yang berwatak Musa. Kami jadi orang-orang berwatak Yusuf, berwatak berbagai ragam kelakuan orang-orang mulia sebelum kami. Pastinya
Jadikan kami berkesempatan belajar bagaimana andaikan Rasulullah hidup pada tahun ini, pada masa ini, apa yang akan beliau arahkan kami untuk menghadapi situasi ini. Tolong kami ya Allah agar kami tidak berputar-putar di titik yang sama. Berikan kesempatan kepada kami keberanian dengan ruhul iman, keberanian dengan jihad as-saja'ah jihadu fisabilillah. Tolong kami ya Allah pagi ini bahwa kajian yang kami dawamkan dalam waktu yang ditentukan akan menjadi bagian magnet dari Solo untuk Indonesia. Ya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, kami mohon tolong kepada saudara kami yang ada di Uyghur Xinjiang. 2 bulan kemarin, Panglima Jihad yang berada di Tajikistan Timur telah mengikrarkan untuk berjihad melawan komunis Cina. Dari sini kami berdoa buat mereka, agar mereka tetap menuntut balas terhadap dibunuhnya lebih dari 4 juta warga muslim yang ada di Uyghur Xinjiang. Kami juga tidak terima dengan berbagai kekejaman di Palestina, Eritrea, Somalia, di Kashmir, di India, di Rohingya, di Moro, maupun di selatan Thailand, Patani dan Yala. Kami adalah negeri tempat di mana para pejuang masa lalu, Mataram Islam bersambung dengan Solo dan Yogyakarta, bersambung dengan Aceh, bersambung dengan Halmahera, Tidore, dan juga kaum muslimin yang berjihad di bumi yang bernama Ambon. Jadikan semangat kekuatan raja-raja Nusantara kembali bersemi dengan ruhul jihad dan cinta kepadamu. Karena negeri ini semakin dibuat dengan cara-cara kolonial. Negeri ini dikelola dengan cara-cara rezim yang tidak peduli terhadap nyawa yang terbuang. Tidak peduli dengan adanya masyarakat yang kebingungan karena harga dibuat semahal-mahalnya. Tidak peduli di satu waktu orang sedang ada musibah kelam, tapi dia malah berpesta pora, memiliki sampai lebih hampir 11.000 pengawalan dengan menggunakan tank-tank yang besar, alat perang yang berat. Padahal di sisi lain di hari yang bersamaan, masyarakat pribumi dibunuh oleh OPM, dibantai oleh tentara-tentara salib dan tentara-tentara Palu Arit yang berkolaborasi di Irian. Kami mohon ampun ya Allah. Di penghujung akhir tahun ini, kami mohon, jadikanlah diri kami memiliki ruh jihad yang paten. Jadikan kami seorang ayah yang baik akhlaknya kepada istri dan anak-anak. Jadikan kami ibu-ibu yang salihat, yang tertib ibadahnya, yang betah di rumah, dan selalu tersenyum untuk suami tercinta dan anak-anak. Ya Allah, jadikan pagi ini pagi bersejarah buat kami. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Kami tidak akan pernah takut dengan kematian, karena kematian merupakan kepastian. Tapi kami memang mesti menghitung langkah, karena musuh telah terus bergerak dengan cara-cara yang sangat brutal. Kami mohon tolong padamu ya Allah. Rabbi inni wala tu'in alayya, wansurni wala tansur alayya, wamkurli wala tamkur alayya, wahdini hudani, wansurni ala man bagha alayya. Rabbi ja'alni laka zakkara, laka rohaba, laka mitwa'a, laka mukhbita ilaika awha muniba. Ya Allah, tolonglah kami, jangan kau tolong orang yang akan mencelakai kami. Ya Allah, lindungilah kami, tolonglah umat Islam di seluruh dunia, tolonglah umat Islam di Indonesia, tolonglah agar para pemimpin kami, para ulama-ulama kami, para pejuang kami, agar mereka bisa lebih rendah hati untuk bekerja sama, agar mereka mau berpikir bagaimana kemenangan dilakukan dengan kolaborasi, dengan sinergi dan kerja-kerja kolektif yang membuat mereka akan menjadikan futuh Indonesia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Kudus, ya Jabbar, ya Jalali wal Ikram. Jadikan hari ini kami semakin mengerti tidak ada jalan mundur, kami maju, hidup mulia atau mati syahid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sudah selesai acara kita. Mungkin ada tambahan pengumuman dari Mas Canggih, silakan.